Salam sejahtera dan selamat malam bagi seluruh jemaat yang beribadah di malam hari ini dalam ibadah keluarga tanggal 2 September 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga di malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 hingga ayat 30. Beginilah bunyi firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkut ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iri hati adalah pemicu utama seseorang membenci. Ketika kebencian itu terus dipendam dan dipelihara, seseorang akan marah hingga tidak terkendali. Ia akan nekat, bahkan tidak peduli dengan dampak dari tindakannya. Hati nuraninya pun tidak akan didengarkannya. Kalau sudah demikian, ia akan merancang kejahatan, bahkan bila perlu menghabisi nyawa orang yang ia benci. Kira-kira demikianlah yang terjadi dengan saudara-saudara Yusuf. Awalnya mereka iri hati, lalu kemudian membenci Yusuf. Bukan tanpa alasan. Yusuf dibenci saudara-saudaranya karena ayah mereka, Yakub, lebih mengasihi dia dibanding mereka. Ditambah lagi, Yusuf pernah menceritakan mimpinya bahwa saudara-saudaranya itu suatu saat akan menyembah dia. Dia menjelaskan mimpinya tentang berkas gandum dan juga tentang matahari. Hal ini menambah kebencian di hati saudara-saudaranya. Dan kebencian itu memuncak pada rencana pembunuhan Yusuf. Waktu yang dirasa paling tepat pun tiba, yaitu ketika mereka berada di ladang penggembalaan mereka. Mereka berikhtiar membunuhnya dengan melemparkannya ke sumur kosong dan tinggal eksekusi saja. Namun, salah satu dari saudara Yusuf, yaitu Yehuda, memohon dan membujuk saudara-saudaranya supaya tidak menumpahkan darah Yusuf karena dia adalah saudara kandung mereka. Dan setelah dipikir-pikir, akhirnya Yusuf pun dijual kepada seorang saudagar Ismail yang kebetulan lewat pada waktu itu seharga 20 shikal perak. Sebenarnya nilai ini tidak terlalu besar. Kalau dirupiahkan sekarang, 1 dinar sama dengan upah pekerja 1 hari.
Jadi 20 sikal sama dengan 80 dinar. Kalau kita kalikan 80 dinar kali 50 rupiah, kalau uang sekarang sekitar 4 juta rupiah. Dan itu sebenarnya tidak terlalu besar, sementara mereka ada 11 orang. Kalau misalnya mereka hanya ingin mendapatkan uang dengan menjual saudaranya. Dan untuk menutupi kejahatan mereka, saudara-saudara Yusuf pun melumuri jubah Yusuf dengan darah hewan dan melaporkan kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah tewas dimakan binatang buas. Saudara-saudaraku yang terkasih, iri hati dan kebencian mampu menggelapkan hati manusia. Sadisnya, saudara kandung sendiri pun dijual atau bisa dihabisi. Dalam kasus Yusuf, awalnya dia akan dibunuh, tetapi kemudian dijual kepada seorang saudagar. Sikap yang sangat tidak manusiawi, karena nyata-nyata Yusuf adalah saudara kandung mereka sendiri. Namun itulah faktanya. Dan itu juga yang terjadi dalam nas epistel hari ini kepada Yudas Iskariot yang dulunya sangat mengidolakan Yesus, tapi karena kecewa, ia menjadi pembenci Yesus nomor 1. Sehingga dia tega mengkhianati dan menjual gurunya sendiri. Ini menjadi peringatan bagi kita saudara-saudara, bahwa ketika iri hati, rasa benci dipupuk terus-menerus dan kita pendam dalam hati kita, maka hati nurani pun akan tumpul. Lalu kita akan bersikap bengis karena tidak ada lagi rasa iba atau hati nurani yang berbicara. Dan kita bisa lihat di masa sekarang ini, kita bisa lihat di media massa atau di televisi, banyak kasus pembunuhan berencana karena di latar belakangi faktor iri hati dan kebencian. Jemaat yang terkasih, iri hati dan kebencian ketika itu menguasai hidup kita, itu akan mengendalikan kita. Dan pada saat itulah iblis bekerja. Rasa benci adalah cara terbaik iblis untuk menaklukkan diri kita ini. Lalu iblis akan memprovokasi dan terus memprovokasi kita lebih gila lagi dengan mengganggu pikiran kita dan membuat kita berpikiran pendek untuk memuaskan rasa benci dalam hati kita. Seperti yang terjadi pada saudara-saudara Yusuf. Jangankan orang lain, saudara sendiri pun kalau sudah kebencian itu memuncak akan tega dihabisi. Demikianlah kalau kebencian merasuki diri manusia. Ditambah lagi provokasi dari orang-orang sekitar. Bayangkan kalau satu orang membenci ditambah orang-orang di sekitarnya seperti saudara-saudara Yusuf menjadi 11 orang, rasa kebencian itu akan sangat cepat memuncak. Dan fatalnya mereka akan dipenuhi dengan niat jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa pelajaran hidup yang bisa kita pelajari dari nas hari ini? Yang pertama, jangan biarkan iri hati dan kebencian menguasai hidup kita. Karena itu adalah celah bagi iblis untuk menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita biasakan mengucap syukur dalam segala hal. Jangan biarkan kebencian dan iri hati menguasai kita. Unang mangapian manang mangiburu, molo adong halubian nidongan. Ai ido bosir nijea tungolutta. Saudara-saudara Yusuf, mereka iri hati, mereka cemburu, dan akhirnya kebencian menguasai diri mereka. Yang kedua, iri hati muncul karena kita tidak bersedia menerima kenyataan, seperti saudara-saudara Yusuf. Oleh karena itu, mari kita belajar menerima kenyataan, termasuk menerima kelebihan orang lain. Orang yang mau menerima kelebihan orang lain akan membuat diri kita sendiri semakin bernilai dan optimis bahwa kita juga diberi Tuhan kelebihan yang berbeda dari orang lain. Dan yang ketiga, marilah kita mohon agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menguasai hati, pikiran, dan jiwa kita, agar kita dijauhkan dari rasa iri hati dan kebencian,
tetapi kita dipenuhi oleh kasih dan kita tetap bisa mengendalikan emosi, mengendalikan amarah, mengendalikan hidup kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu saja. Terima kasih untuk segala anugerah, kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang selalu melimpah atas hidup kami. Dan terima kasih bahwa pada saat ini Tuhan masih memberikan kami bersama dengan keluarga yang kami cintai untuk berkumpul bersekutu bersama dalam ibadah keluarga ini. Biarlah doa dan pujian kami berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah kiranya firman-Mu Engkau urapi ya Tuhan, Engkau tanamkan dalam sanubari kami, sehingga kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu. Kami belajar dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Karena iri hati dan kebencian, saudara-saudaranya tega berniat jahat kepada Yusuf dengan merancangkan kejahatan, bahkan hampir membunuh Yusuf. Tetapi pada akhirnya mereka menjual saudaranya sendiri. Demikianlah ketika manusia hidup dan dikuasai oleh iri hati dan kebencian, maka iblis yang akan mengendalikan hidupnya. Oleh karena itu ya Tuhan, urapi kami menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian yang penuh kasih, yang jauh dari iri hati, yang jauh dari perilaku kebencian. Tapi biarlah kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami penuh kasih, tulus dalam mengasihi sesama kami dan juga saudara-saudara kami sendiri. Terima kasih Bapa di sorga untuk sabda-Mu yang luar biasa. Kiranya sabda-Mu mampu kami pegang dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami ini memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kami ini memancarkan berkat bagi sesama kami. Berkatilah hidup kami, keluarga kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami berjalan dalam terang Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan selalu meliputi hidup kami, sehingga kami tetap dimampukan hidup saling mengasihi, saling peduli, saling memahami, dan saling mencintai. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.